Shalom dan juga selamat pagi. Saya yakin kita semua bersyukur kalau kita punya Allah yang dahsyat. Sebelum merenungkan firman-Nya, mari kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu selalu. Engkau adalah kebenaran, di dalammu kami menemukan kemerdekaan. Engkau adalah hidup, oleh pengorbananmu kami beroleh hidup yang kekal. Pagi ini bicaralah kepada kami semua. Bimbinglah kami di dalam perjalanan hidup kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami awali renungan pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tema renungan kita hari ini adalah jangan mengejar kekayaan. Firman Tuhan diambil dari Yakobus 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Baiklah saudara yang berada di dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikianlah juga halnya dengan orang yang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Saudaraku, kisah ini diambil dari pengalaman seorang bernama Bob Ritchie. Bob adalah seorang yang sangat berbahagia. Dia mempunyai hati yang penuh dengan kasih. Hidupnya sangat menyenangkan. Namun, setelah ia lulus dari universitas, ia pun bekerja untuk mencari uang. Tanpa ia sadari, dia terjerat di dalam genggaman cinta akan uang serta mengejar kenaikan jabatan. Setelah selang beberapa tahun, Bob menjadi jarang mengeluangkan waktu untuk mencari Tuhan. Dia pun tidak beribadah ke gereja, dan akhirnya dia melupakan Tuhan. Dia berpikir dia akan bahagia dengan uang dan harta benda yang ia miliki. Namun, walaupun mempunyai banyak teman dan uang, Bob merasa menjadi orang yang benar-benar kesepian dan terisolasi, yang dulu tidak pernah dia alami waktu hubungannya baik dengan Tuhan. Bob sadar dan segera mengambil tindakan tegas. Dia akhirnya berkata, "Cukup." Bob dengan sekuat tenaga kembali kepada hubungannya dengan Tuhan. Dia pun mengalami ketenangan dan kebahagiaan yang dahulu dia miliki. Bob pun memberi kesaksian bahwa Allah telah mengajarkan arti dari kata cukup. Bob berhenti mengejar uang. Bukan dia berhenti bekerja, namun dia menggunakan sedikit waktu di tempat kerja. Dia mengurangi pengeluarannya serta belajar mencukupkan diri dengan apa yang ia miliki. Bob kembali menjadi setia kepada Tuhan dan aktif melayani di gereja dan dimanapun dia berada. Saudaraku, dalam suratnya yang sangat singkat dan praktis, Yakobus memperingatkan kita untuk tidak terobsesi menimbun kekayaan. Apakah kita orang kaya atau miskin, hasrat akan uang secara halus, secara perlahan namun pasti akan mengambil alih kehidupan kita. Tanpa sadar, beberapa orang percaya telah jatuh ke dalam cengkeramannya dan lenyap di tengah-tengah cinta akan uang. Saudaraku, apakah Anda perlu mengikuti teladan Bob? Mungkin inilah waktunya untuk berkata, cukup. Karena orang yang benar-benar kaya adalah orang yang bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, meski dalam hidup ini kami melihat ketidakadilan di mana-mana,
orang-orang menghamburkan harta dengan percuma dan ukuran kebahagiaan dunia ini adalah harta. Bapa, janganlah Engkau biarkan kami masuk ke dalam jerat cinta akan uang, tetapi biarlah kami menyadari penuh bahwa kebahagiaan ada di dalam Engkau saja. Bagi kami bersyukur kepadamu adalah kekayaan yang sebenarnya. Bapa, kami boleh bersyukur untuk dapat selalu berharap kepadamu, kepada jalan-jalan-Mu yang adil. Tuhan kami, serahkan hati dan jiwa kami kepadamu. Kami ingin menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau, menjadi saksi-Mu melalui perilaku kami yang selalu bersyukur kepadamu. Bapa, berkatilah jemaat-Mu hari ini, berikan hikmat dan berkat-Mu. Biarlah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.